diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini loh. Anda bisa baca apa tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak, gini loh. Nah, sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca, Anda nggak boleh playing victim yang saya Nah, minta. Kayak gini loh Pak. Tahan dulu, silakan tahan dulu. Ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Dan saya tahu. Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca coba. Bapak baca, coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang nyeburkan daripada ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali nyeburkan data kok saya untuk suruh duduk. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, kan nggak bisa terserah baca Anda. kan? Ya. Makanya gini Bapak. Oke. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar Loh, tahan dulu. sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Sana menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support terhadap perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat Donditan dan Umar panik dan memalukan saudara di depan pendeta Esra Soru. Dua-duanya tidak bisa membaca bahasa Ibrani saudara. Tetapi kedua orang ini, Donditan dan Umar, mereka giat sekali membahas Alkitab. Tetapi ternyata Tuhan mempermalukan mereka sendiri di hadapan para pendeta. Ya. Ternyata mereka tidak bisa berbahasa dan membaca bahasa Ibrani, tetapi belagu mereka tiap hari, tiap saat mereka bahas Alkitab. Mereka mengklaim bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi dan sudah dirubah-rubah. Bahkan Donditan berkata, kitab orang Kristen itu adalah kitab Spanyol. Separuh nyolong katanya. Wah, tetapi ketika diuji baca bahasa Ibrani, apa yang terjadi? Lihat itu Umar itu tidak tahu, ngeles. Dan saya akui Donditan langsung mengatakan tidak bisa membaca bahasa Ibrani. Seperti apa cuplikan videonya di mana Donditan dan Umar mereka pusing dan panik 7 keliling saudara ketika pendeta Esra Soru menyuruh mereka membaca bahasa Ibrani. Inilah dia video yang berikut ini. Haraf. Jadi kalau berbicara tentang haraf itu berbicara tentang the great one, the great man.
Jadi kalau ngomongin otoritas Rabbinical Judaism berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordekhai, David Hamelek, Shlomo Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach, nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya, ada satu kolom ex the rabbi, Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan Rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangankan Yesus, Nabi saya aja, baginda Rasulullah enggak diterima gitu loh. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun-temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini, Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya, Mas. Yang saya minta tuh jawaban, bukan orasi. Ya, saya jawab, iya saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Bentar dulu. Udah belum? Udah. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun-temurun. Yang saya butuh tuh selain rasi itu loh. Yang bilang turun-temurun tuh ada mana buktinya? Oke, udah. Ya. Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar, Rabai, Raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru, saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu sumber primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism, saya diajar oleh Rabbi Simon Peret, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan Rabbi mana, saya ketawa gitu loh. Makanya Bapak pelajari haraf, Rabai, itu otoritas. Makanya Moshe Rabbeinu, Yosua, Mordekhai, pasti Bapak tahu Mordekhai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu loh. Realita faktanya, Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu loh. Cobalah cerdas, ilmiah, dan akademis. Sudah? Belum? Silakan. Sudah ya? Tadi juga Pak Donditon mengatakan bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Tidak peduli tanah itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ya. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinil ya. Orisinilnya tujuannya pada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali. Jadi tidak peduli perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel, tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka itu punya otoritas tertinggi. Rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 menuju pada Yesus, karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya, mereka pasti menunjukkan itu pada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah, itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda kan mau omong bagaimana semua dengar, Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, gini dah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang rasi abad 11. Sebelum abad 11 yang mempunyai pandangan yang sama
dengan yang abad 11 itu? Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Aku mau nambahin. Sudah. Saya ingin menambahkan ya. Kalau tadi dia tafsirkan bahwa hambaku itu bangsa Israel, saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Pada ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tolong dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi kalau Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit di sini penyakit rohani dan ini adalah dosa. Dan dia memikul hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan itu menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka punya ditertikam oleh pemberontakan kita, seperti domba lalu mengambil jalan sendiri, Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini sama sekali tidak cocok dengan konteks. Silakan. Baik, ini topiknya sudah mulai melebar nih Pak ya. Duh, ini tetap jadi matematika kan? Ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak, tenang. Baik, saya akan coba tanggapi dulu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Esra Soru tentang keotoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan Tanakh ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan Perjanjian Baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Protestan ini punya kebebasan penafsiran Pak ya. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang di drop dari atas atau saksi Yehova yang di drop dari atas. Kami tidak seperti itu. Jadi semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan ditafsirkan secara benar, kami punya kebebasan penafsiran. Kalau gitu Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia itu nafsir beda-beda gimana Pak? Silakan Pak. Tidak ada masalah, beda-beda. Terserah mau percaya mana. Oke. Kami tentu saja percaya kami yang benar. Dan kan tidak ada kecap nomor 2 kan. Udah. Nah, kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan Perjanjian Baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda, contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debat yang di Jogja itu Pak, yang menulis kitab Tanakh adalah Musa gitu kan, Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari ND menafsirkan itu bukan Musa Pak, tapi itu bukan, maksudnya bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bangsa Israel. Ya, waktu itu saya cuma belum tunjukkan aja. Jadi, memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Terserah orang Kristen itu mau pecah berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya nih, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan Tanakh siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak. Maksud saya. Yang menjadi permasalahan kita nanti akan mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Nah, kan gitu lagi. Kembali lagi gitu loh Pak. Jadi kita harus kembali siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada untuk Yesus gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan Pak untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Ya ini. Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan apa ini. Itu? Septuaginta. Nah, itu kan? Karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen. Yang tadi saya sebut, Origen, Lucian, Hesisius, Jerome gitu. Bahkan Irenaeus juga ikut-ikutan yang gitu. Yang menerjemahkan Septuaginta. Hah? Dan teruskan saya. Lah ini yang disebut dengan Septuaginta Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Gitu. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mau coba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan Tanakh, siapa yang berhak menafsirkan PB, siapa yang berhak menafsirkan Quran. Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel gitu loh. Kalau tadi Pak Esra meminta data, rabi-rabi siapa sebelum Rasi yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus gitu Pak?
Begini, saya kasih waktu dulu ke Umar untuk menjawab pertanyaan Pak Esra Solu ya. Silakan. Bukan waktu kita. Bukannya waktu kami. Tadi bukannya waktu kami. Tadi masih Kodondi, waktu mau melempar saya berhentikan dulu Pak. Jadi Kodondi jelasin sebentar, betul. Baru nanti disanggah. Terima kasih Pak. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, terkait tes. Oke, terkait masalah Pirkei-Avot. Terlalu dekat Pak Oman enggak? Kalau terlalu dekat enggak karuan. Enggak keras kok suara, terlalu keras. Tahu dekat tahu. Tes. Ya, saat itu. Oke. Pirkei-Avot 1:1. Mose kibel Torah misine umsara Yosua lisekenim. Orang-orang bijak, di dalamnya ada rabi-rabi. Salah satunya adalah Rabbi Akiva, seorang midrasik, pengajar agadah dan juga halakah. Di situ juga menjelaskan terkait bagaimana Yesaya 53, yang dimana narasi tersebut diteruskan oleh Rasi atau Rabbi Shlomo Yisaki dan juga Rabbi Yonah. Itu ada dalam Talmud Berakos 5a dan masih banyak lagi. Ini dari perspektif Judaism. Kalau saya ngambil dari narasi PB banyak. Rabi-rabi di era Bait Suci kedua, khususnya di era Yesus, banyak yang menolak Yesus. Itu kalau dari PB. Kalau saya tarik lagi dari Rabbi Simon, seorang Kohen Hagadol, juga tidak bisa menerima Yesus. Dan saya tarik lagi ke dalam garis mundur akronim Rasbi, Rabbi Simon Bar Yochai dalam bukunya Zohar juga menolak Yesus Kristus. Oke, Kodondi mau lanjut? Baik, saya tadi ingin menanggapi dari Pak Budi mengenai bagaimana Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan tanah, gitu ya Pak ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa bukan orang-orang Kristen yang menyusun tanah. Kalau begitu, yang berhak menafsirkan tanah adalah bukan orang Kristen. Tetapi, seperti tadi saya katakan, orang Kristen menggunakan jembatan, ya, jembatan untuk menerjemahkan dan menafsirkan tanah itu melalui kitab Septuaginta, gitu kan? Karena Septuaginta memang sudah diresensi oleh bapak-bapak gereja, sehingga Sudah di apa? resensi. Resensi, tahu nggak Pak? Resensi. Resensi itu artinya penerjemahannya tuh dikritisi gitu. Tapi tidak diubah ya. Jadi rubah. Yang kita sebut Yesaya 7:14 sih, ingat nggak Pak? Kenapa yang di sini Parthenos, kenapa di sini Neanis? Itu salah satu resensinya Pak, itu hasil resensi. Irenaeus saja sampai membantah Origen gitu, ya. Jadi karena sudah diresensi, maka pemahaman Kristen terhadap tanah itu melalui jembatan Septuaginta, gitu Pak ya. Kalau Bapak menanyakan bagaimana ceritanya orang Yahudi punya otoritas, ya mereka yang punya otoritas Pak, karena mereka yang menyusun, gitu. Kristen menurut saya ya tidak berhak untuk menafsirkan tanah, gitu. Nah, Kristen memang hanya bisa menafsirkan tanah melalui Septuaginta, yang mana Septuaginta itu sudah menjadi bagian daripada Kristen, menjadi bagian daripada Bible-nya Kristen di abad keempat menjadi Perjanjian Lama. Sebelum itu, tanah kan yang menjadi kitab utama untuk orang-orang Judaism gitu Pak. Ya. Jadi setelah tanah di bawahnya kan ada Talmud, di bawahnya ada Midrash, seperti yang tadi Umar bacakan, itu adalah juga bagian daripada Midrash juga Talmud yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu adalah untuk bangsa Israel. Kemudian berikutnya yang Bapak tadi tanyakan mengenai apa nih? Yang bagaimana kok bisa ditafsirkan sebagai bangsa Israel, ya? Mungkin itu nanti kita bicara di sesi kedua lebih enak kali Pak ya. Ini kita sekarang kan sedang menyamakan perspektif dulu nih. Siapa yang punya perspektif ini, siapa yang punya otoritas, ini yang kita perlu samakan dulu gitu Pak ya. Baik, kalau begitu coba kita serahkan kembali waktunya kepada tim Pak Budi dan Pak Esra Solu, silakan. Oke. Tentang otoritas itu saya sudah memberikan bantahan saya kira ya.
surat Roma itu ditulis oleh Paulus orisinalnya kepada jemaat Roma sama sekali tidak berarti bahwa jemaat Roma punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma. Jadi itu satu ilustrasi yang sangat kuat. Jadi tanah diberikan kepada Yahudi tidak berarti mereka yang punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan itu. Pada zaman Yesus saja mereka dilawan oleh Yesus dalam penafsirannya. Lalu siapa yang benar? Yesus juga Yahudi. Dan bagi kami dia Tuhan. Dan dia tidak mungkin salah dalam menafsirkan. Lalu saya juga memikirkan kenapa kalian itu terus berkutat pada ayat ketiga ya. Jadi saya punya kecurigaan kalian takut membahas ayat-ayat yang lain. Karena ayat-ayat yang lain ini jauh lebih keras, lebih kuat menunjukkan bahwa ini menunjuk pada Yesus gitu ya. Jadi saya justru akan melebar lagi. Kalau tadi saya sudah membahas ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu menunjukkan Yesus sebagai substitute atau pengganti kita dalam memikul hukuman dosa. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Lalu juga dalam ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Penyakit maupun sembuh di sini ini dalam arti rohani, bukan dalam arti hurufiah, ya, dalam arti jasmani tidak. Jadi penyakit rohani maksudnya dosa, sembuh juga disembuhkan dari dosa berarti diampuni dosanya. Lalu ayat 6 juga menunjukkan Yesus sebagai pengganti ya. Kita sekalian sesat di domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Kita yang sesat, tapi kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. Kalau ini bangsa Israel, loh bagaimana, di mana dan kapan bangsa Israel menebus dosa manusia? Mereka bahkan tidak percaya penebusan. Bagaimana mereka yang menjadi penebus? Lalu saya lanjutkan ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang dikeluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini menunjukkan kerelaannya dia. Dia tidak lawan, dia tidak memaki-maki, dia merelakan diri disembelih. Domba memang seperti itu katanya. Kalau disembelih dia tidak melawan, binatang lain melawan, tapi domba tidak. Dan kadang dijadikan gambaran dari Yesus. Dia tidak melawan. Lalu ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Nah ini menunjukkan dia mati. Kalau ini diterapkan pada Israel, bagaimana dia mati? Israelnya mati semua. Lalu dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Loh kalau Israel itu, ini tentang Israel ya, iya itu Israel berarti kan. Nah, tapi umatku ini Israel lagi. Bagaimana mungkin bisa saudara tafsirkan Israel? Berarti kalau oleh karena pemberontakan Israel, Israel kena tulah. Kan jadi konyol. Tapi kalau ini Yesus, ini cocok. Pemberontakan umatku, Yesus kena tulah. Tulah ini salah terjemahan, maksudnya pukul, kena pukulan. Jadi umatnya berdosa, Yesus yang menerima pukulannya. Lalu ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Laki-laki cocok sekali untuk Yesus. Dia mati di antara dua penjahat. Dan dia dikubur, mestinya biasanya memang dikubur itu bersama dengan orang-orang yang disalibkan itu ya, tiga-tiga. Maunya seperti itu. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Apakah Israel tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya? Israel pendusta. Tapi kalau Yesus itu memang suci murni. Sekarang ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kalau tadi dikatakan mati dikubur, sekarang dia akan melihat keturunannya. Itu tidak mungkin kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Dan keturunan di sini laki-laki keturunan secara rohani. Umurnya akan lanjut. Kalau dia mati tidak bangkit, ya umurnya tidak lanjut. Tapi umurnya akan lanjut, menunjukkan dia bangkit. Jadi kita di sini melihat ya, ayat 4-6, Yesus sebagai pengganti.
Ayat 7 penderitaannya itu dipikul dengan kereraan tanpa maki-maki dan sebagainya. Ayat yang ke-8 dia mati. Ayat yang ke-9 dikubur. Ayat yang ke-10 bangkit. Cocok full untuk Yesus. Tidak cocok belas untuk Israel. Sekarang saya ingin menanggapi tentang Raffi sedikit ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Isra. Tolong dilihat di sana. Isaiah 53, before and after Rasi. Rasi abad 11 dan 12 ya. Akhir 11 dan 12 awal ya. Suara-suara yang lebih lama ya, lebih kuno ya. Saya langsung bacakan terjemahannya. Penafsiran Rasi tentang Yesaya 53 yang mengidentifikasikan hamba itu dengan bangsa Israel memang sangat berpengaruh ya. Itu diikuti sebagai contohnya oleh penafsir-penafsir yang terkenal seperti Ibn Ezra dan Radak. Tapi penafsiran Rasi bukanlah satu-satunya suara tentang Yesaya 53 di dalam tradisional Yudaisme. Juga penafsiran Rasi tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Jadi kalau umat tadi berkata turun-temurun, ini mengatakan sebaliknya. Tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Dalam faktanya, pengidentifikasian dari hamba yang menderita dari Yesaya 53 dengan Israel absen sepenuhnya di dalam literatur rabbinik sebelum Rasi. Ini bertentangan frontal dengan kata-kata Pak Umar ya. Saya lanjutkan, silakan pada Pak Isra. Oke, tadi menarik sekali bahwa Pak Umar bilang salah satu juga yang percaya Mesias hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel, itu Rabi Akiba. Pak Umar tahu Rabi Akiba itu hidup tahun berapa? Tahu nggak? Pencet hijau, Pak. Oke. Jawab aja langsung abad berapa gitu. Saya klarifikasi. Datangkan suaranya. Jalan. Saya mau klarifikasi itu sumber referensi dari mana? Referensi dari mana, jujur? Ini ada linknya. Saya maaf, aku nggak mau kalau referensinya bukan dari Judaism. Kalau Pak Budi ngomong nggak ada sumbernya, mohon maaf, kita ilmiah akademis. Rabi Akiva abad kedua, dia seorang goyim. Ntar dulu. Tanya gua dulu mau ngomong nggak? Jangan main pindah aja. Ini gua punya mic. Pak Budi tadi mengatakan ini penulisnya siapa nggak diketahui Pak? Isra. Ini tulisan yang di belakang ini. Tinggal lihat aja itu dari Siapa tulisan? Targum Jonathan. Bukan, referensi itu nggak. Coba ke atas. Salom.com, otoritas. Salom.com. Ya. Ya pasti berasal dari kekristenan ya Pak ya. Tapi mengutip Targum Jonathan mungkin lah ya. Oke. Ya kan? Nah, oke. Ini apakah ini yang dari tulisan PC bukan Pak? Langsung. Orang yang bernama PC bukan? Kalau saya nanya Bapak boleh jawab nggak apa-apa? Ya waktu yang berjalan Ini tetap langsung waktu dari saya. web ini dan memberikan sumbernya. Iya. Ini tulisan PC bukan Pak? Maksudnya PC apa? Nama orang. Nah, kita nggak tahu. Nggak Lihat tahu. di situ aja. Itu ada Nggak ada tahu. webnya jelas itu. Ya kan saya juga bisa lihat dari sini tuh. Linknya ada di sana ya. Ini nih. Iya. WW Salom ini maksud saya dia referensi dari murni Judaism. Kalau Judaism kayak gini. Nggak usah. Nggak. Ini waktunya jalan terus soalnya. Oke. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Poinnya gini, Bapak kalau mau tunjukkan sesuatu seperti website ini tidak apa-apa, tapi maksud saya penulis ini namanya siapa gitu maksud saya. Nah, betulkah ini tulisan PC gitu? Itu aja yang pengen saya konfirmasi ke Bapak. Oke, silakan Pak. Ya Pak harus. Oke. Dan kenapa harus nama orang? Dan saya punya web yang lain yang dari kelompok Yahudi Mesianik, yang langsung menunjuk kepada sumber-sumber Yahudi. Nah, sekarang
Tadi aneh sekali bahwa Anda mengatakan Rabi Akiba itu percaya bahwa hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Sumbernya dari mana, saya tanya? Anda punya sumber? Enggak, waktu itu dulu. Oke, saya kasih pelajaran penting buat Pak Esra Soru. Yahudi Mesianik itu Kristen. Satu ya. Beda, perhatikan kalimat saya. Rabbinical Judaism bukan Yahudi Mesianik. Everything about Jesus Christ, he is Christianity. Itu Yahudi Mesianik, bukan Judaism. Oke, Kodondi? Oke. Terus? Udah belum? Cukup? Enggak, saranin dulu sana. Nah, saya kira saya juga mau kasih pelajaran pada Anda. Tidak bisa membedakan antara penulis dan sumber yang dikutip. Penulisnya bisa Yahudi, tapi sumber-sumber yang dikutip itu bukan Yahudi Mesianik. Itu orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Mesias, tapi tidak menafsirkan bahwa itu adalah Israel. Ya, maka saya sekarang tanya, Anda coba tunjukkan buktinya bahwa Rabi Akiba percaya hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Yang tadi Anda omong kan? Dari mana sumbernya? Waktu. Oke, ini saya kasih contoh. Ini answering deism. Nah, ini baru. Nggak seperti Anda mengambil satu referensi yang bukan otoritas Rabbinical Judaism. Anda menarasikan Yahudi Mesianik, tetapi Yahudi Mesianik itu mengambil contoh misal Targum Yonatan, banyak ya kan. Saya kasih satu contoh. Ada satu organisasi terbesar, Jew for Jesus. Jangankan Targum Yonatan, Sohar pun dirubah sama mereka. Jadi mohon maaf, kalau mau ilmiah dan akademis, usahakan mengambil referensi dari internal Judaism. Jangan memakai narasi dari Yahudi Mesianik. Itu Kristen, Pak. Bapak aja nggak usah jauh-jauh ke Yahudi Mesianik. Ketika Anda membaca ini nih, Tanakh, ini ada rasi, tapi Anda memakai perspektif apa? Hellenis, everything about Jesus, kan gitu. Jadi jangan playing victim, ilmiah akademis. Mungkin Kodondi? Ya, saya ada pertanyaan Pak. Apakah semua kalangan Kristen setuju kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus Kristus Pak? Silakan. Oke, saya jawab ini dulu, nanti Pak Budi yang jawab itu ya. Aku dulu. Kamu dulu. Semua kalangan Kristen menurut saya percaya bahwa Yesaya 53 nubuat menuju pada Kristus ya. Dan kalau dikatakan itu baru data, ini juga data. Kalian mau percaya itu data dan ini bukan. Kami sebaliknya. Kalian percaya ini data, kalian punya kalian bukan. Jadi kalau itu dari Yudaisme, sudah barang tentu mereka tidak percaya. Jadi bagi saya itu bukan data. Bagi kami ini data. Dan lalu bagaimana ayat 4 sampai 10 tadi saya bahas itu jawabannya apa? Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-Mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Nah itulah dia teman-teman, detik-detik Donditan dan Umar panik dan bingung 7 keliling saudara. Ketika pendeta Esra Soru menyuruh mereka membaca bahasa Ibrani hanya satu kata tok, tetapi mereka tidak bisa membaca saudara. Sungguh memalukan sekali. Inilah saatnya Tuhan mempermalukan orang-orang seperti ini, karena mereka membahas bahasa Alkitab memiliki motivasi
yang tidak benar. Mereka mencari-cari kesalahan Alkitab. Nah, itulah akibatnya ketika mereka membahas Alkitab dengan motivasi yang salah, maka yang terjadi adalah kekeliruan dan kekacauan. Tidak paham sama sekali. Nah, teman-teman, kalau kita menonton secara full, maka ya kita melihat kedua-duanya mereka tidak menjawab pertanyaan Esra Solo dan Budi Asali sama sekali di dalam debat tersebut. Mengapa? Karena motivasi Donditan dan Umar itu bukan sedang mencari kebenaran, namun mereka mencari-cari kesalahan Alkitab. Ketika diperhadapkan kepada mereka data-data mengenai Yesaya 53, dan mereka tidak berkutik sama sekali, mereka tidak paham konteks Yesaya 53 ketika dipertanyakan ya terkait dengan gugatan mereka terhadap Yesaya 53 mengenai hamba yang menderita. Mereka mengklaim hamba yang menderita yang disebut di sana adalah Israel, bukan Yesus Kristus. Ketika dipertanyakan apa dasarnya, ya, silakan dibantah data ini. Namun kedua orang ini ngeles dan tidak bisa menjawab sama sekali, saudara. Nah, pada debat tersebut Tuhan sedang mempermalukan kedua orang ini, baik Donditan dan juga Umar. Kedua-duanya tidak ada pengetahuan sama sekali dalam memahami Alkitab dan kitab suci. Ya, itu sebabnya di dalam surah Yudas, ya, pasal 1 ayat 17 sampai 23. Di sana dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus, saudara. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan mereka. Pada detik-detik zaman akhir menuju akhir zaman, maka muncullah pengejek-pengejek dan nabi-nabi palsu. Mereka menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka, dan mereka mengklaim diri sebagai orang-orang yang paham Alkitab dan yang paham kitab suci agama lain. Dan inilah mereka. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.